Langit sore itu tampak berat. Awan gelap menggantung di atas desa Wonosari, sebuah desa terpencil di kaki pegunungan selatan Jawa Tengah. Meski sinar matahari masih sempat menerobos di sela-sela mendung, suasana desa terasa muram dan sepi, seperti menyimpan rahasia yang enggan dibagikan. Di tengah desa, terdapat sebuah rumah kayu tua bergaya limasan. Di sanalah tinggal seorang pemuda bernama Bayu, 24 tahun, seorang perantau yang baru saja kembali dari Jakarta setelah 5 tahun bekerja. Bayu adalah anak tunggal dari pasangan Pak Sastro, mantan dukun kampung yang kini sakit-sakitan, dan Bu Sarmi, seorang ibu rumah tangga yang dikenal ramah dan religius. Bayu pulang bukan karena rindu, tapi karena sebuah surat dari ibunya yang membuatnya gelisah. Dalam surat itu, ibunya menulis, "Nak, pulanglah. Bapakmu sering melantur, menyebut-nyebut nama orang-orang yang sudah mati. Dan kami mendengar suara gamelan tiap malam Rebo Kliwon. Ini bukan hal biasa." Bayu tak pernah percaya tahayul. Ia menganggap semua itu hanya sugesti kampung yang terlalu percaya mitos. Tapi sejak malam pertama ia kembali, ada sesuatu yang mengusik. Malam Rebo Kliwon pertama sejak kepulangannya pun datang. Dan benar saja, di tengah malam, angin bertiup sangat kencang. Tirai jendela kamarnya berkibar sendiri, meski semua jendela sudah tertutup rapat. Lalu samar-samar, dari kejauhan terdengar bunyi gamelan, lirih, tapi meresap ke tulang. Bayu bangun, mencoba mencari sumber suara, namun langkahnya terhenti di depan kamar bapaknya. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara Pak Sastro menggumam. "Tumbal, harus ada tumbal, sebelum langit pecah dan darah mengalir di tanah kelahiran kita." Bayu membeku. Untuk pertama kalinya, rasa takut yang asing menyelusup di hatinya. Ia menatap wajah bapaknya yang pucat. Matanya terbuka tapi tidak melihat, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata. Pagi hari setelah malam Rebo Kliwon itu, suasana rumah Bayu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan hanya karena cuaca yang mendung sejak subuh, tapi karena kata-kata Pak Sastro semalam masih bergema di benak Bayu. Di dapur, Bu Sarmi sedang menjerang air. Raut wajahnya tampak cemas, namun ia berusaha tetap tenang. Bayu duduk di kursi panjang sambil menatap ibunya. "Bu, semalam Bapak ngomong aneh-aneh. Tentang tumbal, darah, dan langit pecah. Maksudnya apa?" Bu Sarmi tidak langsung menjawab. Ia mematikan kompor, lalu duduk di hadapan Bayu. Tangannya menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Bayu, ada sesuatu yang memang belum pernah ibu ceritakan padamu. Tapi melihat keadaan bapakmu sekarang, mungkin ini saatnya." Bu Sarmi lalu membuka sebuah kotak kayu tua dari lemari di ruang tengah. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran lontar kuno, kain kafan yang sudah menguning, dan sebuah liontin dengan aksara Jawa kuno yang sudah nyaris pudar. "Keluarga kita punya warisan darah dari leluhur desa ini. Leluhur kita adalah orang pertama yang membuat perjanjian dengan penunggu gunung, agar desa Wonosari tidak dilanda pagebluk." Bayu terdiam. Ia merasa seperti mendengar dongeng dari masa silam. Tapi tatapan ibunya serius. Setiap beberapa windu, akan ada malam Rebo Kliwon yang jatuh bertepatan dengan weton tertentu, weton kematian. Di malam itu, harus ada tumbal, jika tidak, desa ini akan dikutuk, dan satu persatu warga akan mati mengenaskan. Bayu menggeleng tak percaya. "Tumbal? Masa sekarang masih percaya hal kayak gitu?" Namun ibunya hanya menatapnya, penuh iba. "Masalahnya, Bayu, menurut perhitungan kakekmu dulu, weton yang jatuh di tahun ini adalah milikmu." Jantung Bayu berdetak keras. Ia tertawa hambar, mencoba menyangkal. "Itu cuma kebetulan. Lagian aku nggak percaya perhitungan begituan." Tapi saat ia menatap wajah ibunya yang mulai berkaca-kaca, ia tahu ini bukan sekadar kepercayaan tua. Ini adalah warisan kutukan. Dan di luar rumah, terdengar suara lonceng kecil yang bergoyang tanpa angin. Di kejauhan, seekor burung gagak hitam bertengger di atap rumah, menatap tajam ke arah Bayu. Sudah 3 hari sejak malam Rebo Kliwon pertama, namun Bayu belum bisa tidur nyenyak. Setiap malam,
Ia mendengar bunyi gamelan samar yang hanya terdengar oleh dirinya. Bahkan ketika ia bertanya pada warga sekitar, tidak ada satupun yang mengaku mendengar suara itu. Pagi itu, Bayu memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Wiryo, sesepuh desa yang dikenal sebagai penjaga adat dan ilmu warisan leluhur. Rumah Mbah Wiryo terletak di pinggir hutan kecil, di bawah pohon beringin besar yang diakini sebagai tempat para penunggu bersemayam. Sesampainya di sana, Mbah Wiryo sudah duduk di teras, seperti telah menunggu kedatangan Bayu. Kowe wis bali, Bayu. Kabeh wes diatur. Gumamnya pelan. Bayu mengangguk pelan, lalu duduk di depan beliau. Mbah, ibu bilang aku punya weton kematian. Dan katanya itu berhubungan dengan tumbal Rebo Kliwon. Apa maksudnya? Mbah Wiryo menatap langit sebentar sebelum menjawab. Suaranya lirih tapi jelas. Wetonmu, Rebo Kliwon Wage. Dalam perhitungan kuno, itu termasuk dalam weton geni, api yang bisa membakar atau menyelamatkan. Tapi kalau jatuh di tahun tertentu, terutama tahun kelahiran yang berhimpit dengan siklus 8 windu, maka orang itu menjadi sasaran. Sasaran untuk apa, Mbah? Untuk dijadikan tumbal. Penunggu gunung sudah haus. Perjanjian lama tak bisa dibatalkan. Salah satu dari pemilik weton harus dikorbankan, atau seluruh desa akan menanggung akibatnya. Bayu membeku. Apa cuma aku yang punya weton itu tahun ini? Mbah Wiryo menggeleng. Ada 2. Kamu dan satu lagi. Sekar, anak Pak Leman. Bayu langsung teringat sosok Sekar, gadis desa yang manis dan cerdas. Ia adik kelasnya dulu waktu SMA. Dan terakhir ia dengar Sekar sedang kuliah di Semarang. Tapi kenapa namanya disebut sekarang? Sekar akan pulang minggu depan, kata Mbah Wiryo. Dan penunggu akan memilih satu di antara kalian. Kalau dua-duanya kabur, Mbah? Tanya Bayu putus asa. Penunggu tidak bodoh. Jika tak mendapat tumbal, dia akan mengambil korban satu persatu. Tak hanya yang punya weton, tapi siapapun yang dekat dengan mereka. Bayu menggertakkan giginya. Pilihan yang diberikan bukan tentang hidup atau mati, melainkan siapa yang mati lebih dulu. Hari Minggu pun tiba. Langit mendung sejak pagi seolah menyambut sesuatu yang tidak diundang. Bayu berdiri di tepi jalan desa, menatap ujung jalan tanah yang mulai becek oleh gerimis. Dari kejauhan, sebuah mobil angkot tua melaju pelan, berhenti di depan gapura desa. Dari dalamnya turun seorang gadis muda dengan koper kecil dan ransel coklat di punggungnya. Sekar. Bayu melangkah mendekat. Sekar, kamu beneran pulang juga? Bayu? Wah, udah lama banget. Ya, iya nih. Bapak minta aku pulang. Katanya ada acara sedekah bumi. Tapi kayaknya wajahmu serius banget. Bayu hanya tersenyum kecut, menyembunyikan rasa takutnya. Ia ingin langsung bicara soal kutukan, soal weton, soal tumbal. Tapi bagaimana caranya? Tidak mudah bicara tentang kematian dengan seseorang yang belum tahu dirinya sedang dibidik oleh sesuatu dari dunia lain. Sore itu, desa kembali diguyur hujan deras. Sekar yang baru tiba langsung disambut Pak Leman dan Bu Lucy, orang tuanya, yang tampak gembira. Tapi Bayu memperhatikan sesuatu yang aneh dari rumah mereka. Di teras, terlihat beberapa daun kelor dan kembang setaman ditaburkan melingkar, seperti pagar gaib. Dan malam itu, gangguan pertama terjadi. Tepat pukul 2 dini hari, terdengar suara ketukan 3 kali di jendela kamar Sekar. Ia terbangun, membuka tirai pelan. Tak ada siapa-siapa, hanya gelap dan hujan yang mengguyur deras. Tapi ketika ia hendak kembali tidur, ia melihat cermin di meja riasnya berembun, padahal jendela tertutup. Dengan tangan gemetar, ia menghapus embun itu. Dan di baliknya, samar terlihat sosok tinggi berjubah hitam dengan rambut menjuntai menutupi wajah, berdiri di pojok kamar. Sekar berteriak sekencang-kencangnya. Pak Leman dan Bu Lucy masuk dengan panik, tetapi sosok itu sudah menghilang. Keesokan harinya, Pak Leman langsung menemui Bayu. Wajahnya pucat dan penuh keringat dingin. Bayu, kamu pasti tahu ini semua bukan kebetulan. Kamu harus jujur. Apa yang sedang terjadi di desa kita? Bayu tidak tahan lagi.
Ia menceritakan semuanya. Weton, tumbal, penunggu gunung, dan bahwa Sekar adalah salah satu yang ditandai. Pak Leman nyaris tak percaya. Tapi kejadian semalam membuatnya tidak bisa menyangkal. Ia hanya berucap lirih. Kalau memang hanya satu dari kalian yang akan diambil, dan yang satunya selamat, lalu siapa yang akan dikorbankan? Bayu tak bisa menjawab. Di dalam dadanya, perasaan bersalah mulai menggerogoti. Apakah ia tega membiarkan Sekar jadi korban? Ataukah ia akan berdiri menggantikan? Sementara di kejauhan, di balik kabut hujan sore, suara gamelan Jawa kembali terdengar. Semakin jelas, semakin dekat. Bayu merasa waktu seperti berjalan lebih cepat dari biasanya. Hari-harinya kini dipenuhi rasa was-was dan gangguan yang tak kasat mata. Setiap malam, ia terbangun pada pukul yang sama, pukul 2 dini hari, dan selalu mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Tak ada yang bisa dilihat, tapi jantungnya terus berdebar seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang haus darah. Pagi itu, Bayu kembali menemui Mbah Wiryo. Tapi kali ini ia tak datang untuk bertanya, melainkan meminta perlindungan. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Sekar. Aku yang pantas jadi tumbal. Mbah, jangan biarkan Sekar mati. Namun, Mbah Wiryo hanya menatapnya dengan mata sayu. Penunggu tidak bisa ditipu dengan niat baik, Bayu. Tapi ada satu cara. Sebuah pusaka yang dulu digunakan untuk mengikat perjanjian pertama dengan penunggu itu. Bayu menegang. Apa itu masih ada, Mbah? Ada. Tapi disembunyikan jauh. Karena barang itu bisa membunuh penunggu bila digunakan oleh orang yang berniat benar. Sayangnya, barang itu juga dicari oleh mereka yang ingin mempertahankan tumbal agar tidak hilang. Karena ada yang masih ingin desa ini tetap diberkahi oleh kekuatan kotor. Petunjuk pertama dibuka oleh Mbah Wiryo. Pusaka itu bernama Cundrik Geni. Sebilah keris tua yang dulu dipakai oleh leluhur pertama desa untuk mengunci perjanjian dengan penunggu gunung. Keris itu telah dikubur dalam tanah, di bawah batu tapak leluhur yang kini terletak di kebun bambu belakang rumah kepala desa. Bayu pun nekat pergi ke lokasi itu malam harinya. Sendirian. Hujan gerimis kembali turun. Di antara suara kodok dan gesekan daun bambu, Bayu menggali tanah di bawah batu besar itu. Tangannya bergetar saat merasakan ujung besi dingin, keris yang sudah terbungkus kain mori dan bau kemenyan yang seolah tak pernah pudar meski terkubur puluhan tahun. Namun, baru beberapa langkah ia meninggalkan lokasi. Bayu merasa langkahnya berat. Kakinya seperti diseret ke tanah. Tiba-tiba, dari antara rumpun bambu, muncul sosok wanita mengenakan kain putih kotor, rambut panjang menjuntai, dan mata merah menyala. Ia menunjuk ke arah keris yang dibawa Bayu, dan bersuara lirih. Itu milikku. Kembalikan, atau kau mati malam ini. Bayu lari sekuat tenaga, memeluk kain pembungkus pusaka erat-erat. Sosok itu mengikutinya. Tak menapak tanah, melayang pelan seperti asap hitam yang memburu mangsanya. Sampai di depan rumah Mbah Wiryo, ia jatuh tersungkur. Tapi begitu tubuhnya menyentuh tanah yang telah ditaburi garam dan bunga 7 rupa, sosok itu berhenti, berteriak panjang dan menghilang dalam angin dingin. Mbah Wiryo keluar dari dalam rumah dengan mata yang mengerti segalanya. Kamu sudah membangunkan sesuatu, dan kamu juga yang harus menyelesaikannya. Bayu hanya bisa terdiam, memandang keris tua itu. Apakah ini akan menjadi penyelamat? Atau justru awal dari pertumpahan darah yang lebih besar? Pagi harinya, Sekar merasa tidak enak badan. Ia mengeluh pusing, tubuhnya panas dingin. Tapi yang membuat Bayu benar-benar khawatir adalah tanda merah kehitaman sebesar koin yang muncul di belakang leher Sekar, seperti cap bakar berbentuk lingkaran dengan aksara Jawa kuno. Ini bukan sakit biasa, bisik Bayu sambil memperhatikan dengan panik. Itu tandanya. Sekar telah dipilih. Bayu langsung membawa Sekar ke Mbah Wiryo. Sang dukun tua menarik napas panjang ketika melihat tanda itu. Itu cap, Gilang Wengi, hanya muncul di mereka yang telah ditandai penunggu sebagai tumbal resmi. Tapi kenapa harus Sekar, Mbah? Kenapa bukan aku? Bayu berseru, nyaris putus asa. Karena kamu bukan yang diminta. Malam harinya,
Bayu mulai mempelajari keris cundrik geni lebih dalam. Di balik kain pembungkusnya, terdapat tulisan kuno yang berarti, hanya darah sendiri yang bisa menebus darah yang dijanjikan. Bayu sadar, keris ini tidak bisa digunakan sembarangan. Untuk menyelamatkan Sekar, ia sendiri harus melakukan pengorbanan. Tapi seperti apa? Apakah ia harus membunuh? Atau harus menyerahkan jiwanya? Sementara itu, Kepala Desa, Pak Darto, secara diam-diam mengunjungi orang pintar dari luar desa. Ternyata, Pak Darto mengetahui pergerakan Bayu dan Mbah Wiryo. Ia takut keris itu akan menghapus perjanjian tua yang selama ini diam-diam memberinya kekuatan dan kekayaan dari hasil pesugihan. Kalau pusaka itu digunakan untuk menghentikan siklus tumbal, semua akan hancur, termasuk pengaruhku. Pak Darto kemudian menyuruh seseorang untuk mencuri keris itu dari tangan Bayu malam itu juga. Tengah malam, saat Bayu tertidur karena kelelahan menjaga Sekar, terdengar bunyi gaduh di luar rumah Mbah Wiryo. Dua orang bertopeng masuk diam-diam ke dalam bilik tempat keris disimpan. Namun begitu tangan mereka menyentuh keris itu, jeritan keras menggema di seluruh desa. Langit langsung disambar petir. Kedua pencuri itu terlempar ke belakang. Tubuhnya terbakar dari dalam. Darah mereka memancar hitam, dan wajah mereka membeku dengan ekspresi ketakutan luar biasa, seolah mereka melihat kematian dari jarak dekat. Bayu terbangun. Mbah Wiryo sudah berdiri di depan pintu dengan mata merah karena marah. Sudah kubilang, keris ini bukan untuk orang serakah. Sekarang waktumu tidak banyak lagi. Sekar akan mati di malam Rebo Kliwon berikutnya. Dan kamu harus memilih, Bayu. Bayu terdiam. Suara gamelan kembali terdengar dari kejauhan, mengiringi bisikan dari dalam pikirannya. Darah harus dibayar dengan darah. Jika bukan dia, maka kamulah gantinya. Hari-hari menjelang Rebo Kliwon semakin sunyi dan mencekam. Suasana desa berubah. Angin berhembus dingin seperti mengantar sesuatu yang kelam. Burung-burung tak lagi bersuara. Para warga mendadak enggan keluar rumah selepas maghrib, seperti merasa ada sesuatu yang sangat jahat tengah berkeliaran di sekitar mereka. Bayu makin gelisah. Sekar terus melemah. Tanda di lehernya kini makin besar dan gelap, dan setiap malam ia berbicara dalam tidur, mengucapkan bahasa yang bukan miliknya. Kebo ireng, jagat peteng, kaula rawuh. Mbah Wiryo menjelaskan bahwa Sekar sudah setengah terikat dengan penunggu. Jika tidak segera diputus, pada malam Rebo Kliwon ia akan meninggal dengan cara mengerikan. Tubuh membusuk dari dalam sebelum jiwanya dihisap dan dijadikan bagian dari alam gaib. Bayu mendesak Mbah Wiryo untuk mengajarinya cara menggunakan cundrik geni. Aku siap jadi tumbal, tapi bukan Sekar. Ajari aku. Mbah Wiryo akhirnya menyerah. Ia membawa Bayu ke tempat leluhur lama, petilasan Ki Dandang Wesi, pendiri desa, yang dahulu membuat perjanjian dengan penunggu. Di tempat itulah Bayu mempelajari kebenaran mengejutkan. Keluarga Bayu adalah keturunan dari Ki Dandang Wesi. Artinya, garis darah Bayu adalah garis darah asli yang dulu membuat perjanjian tumbal. Kamu, Bayu, adalah garis terakhir. Kalau kamu mati, ikatan dengan penunggu akan terputus selamanya. Tapi apa, Mbah? Kematianmu bukan sekadar mati biasa. Kau akan dijemput disiksa, dan dipaksa melihat setiap roh yang menjadi korban sebelumnya. Kau akan dihukum bersama mereka, selamanya. Bayu terguncang. Kepalanya penuh. Ia memandang Sekar yang tertidur lemah. Ingat wajah ayah ibunya. Ingat semua masa kecilnya di desa yang tampak tenang, tapi ternyata dibangun dari darah. Di sisi lain, Pak Darto tak tinggal diam. Ia sadar keris gagal dicuri, dan kini ia mulai menghasut warga, bahwa Bayu dan Mbah Wiryo tengah membangkitkan ilmu hitam. Beberapa warga yang terpengaruh mendatangi rumah Mbah Wiryo malam itu. Membawa obor, membawa amarah. Kami ingin keris itu dibakar. Anak itu membawa sial. Sudah cukup desa ini diselimuti teror. Bayu berdiri di depan pintu, menantang mereka. Kalau kalian bakar keris ini, maka Sekar mati.
Dan kalian semua akan ikut dikutuk. Apa kalian mau? Suasana tegang. Tiba-tiba, Sekar menjerit dari dalam bilik. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari tempat tidur. Mata putih, lidah menjulur. Suara laki-laki tua keluar dari mulutnya. Kembalikan darahku, atau kalian semua akan kutenggelamkan ke dalam tanah. Semua warga yang datang lari tunggang langgang. Bahkan Pak Darto pingsan di tempat. Malam Rebo Kliwon tinggal 2 hari lagi. Bayu kini sadar. Dia tak bisa lari. Aku akan ke petilasan itu pada malam Rebo Kliwon. Aku akan memanggilnya. Dan aku akan mengakhirinya. Mbah Wiryo hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jiwamu akan dibawa. Tapi jika kuat hatimu, kau mungkin bisa kembali. Hari itu, Rebo Kliwon datang dengan hawa panas yang tak wajar. Matahari memancar merah darah. Tanah di pekarangan terasa retak. Dan bau anyir darah samar-samar menyebar entah dari mana. Langit tampak berat, seperti murka. Bayu duduk di sisi Sekar yang semakin melemah. Matanya tak bisa lagi terbuka. Napasnya tinggal sesekali, seperti tercekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tunggu aku, Sekar. Aku akan menjemputmu kembali. Menjelang tengah malam, Bayu dan Mbah Wiryo bersiap menuju petilasan Ki Dandang Wesi. Di tangan Bayu tergenggam keris cundrik geni, yang kini bersinar redup kehitaman seperti menahan api dari dalam. Ia mengenakan kain kafan putih sebagai penanda diri siap menjadi tumbal hidup. Mereka memulai ritual di tengah lingkaran api dan dupa. Mbah Wiryo membaca mantra kuno dalam bahasa Jawa Tengahan, sementara Bayu menorehkan darahnya sendiri ke ujung keris. Langit mulai menghitam total. Petir menyambar tanpa suara. Angin berhembus kencang dan tanah mulai bergetar pelan. Wektusteko. Dukseng dijanji. Metu saka lemah. Tumbal wis ngenteni. Tiba-tiba, tanah di tengah lingkaran membelah. Dari celahnya muncul sesosok makhluk tinggi, berbalut kain kafan robek. Wajahnya tak tampak, hanya sorot matanya yang menyala merah. Aku penunggu tumbal. Kowe, Anosi, apa kowe sedia? Bayu berdiri gemetar, tapi tetap menatap makhluk itu. Aku sedia, tapi bebaskan Sekar. Penunggu mendekat, dan napasnya seperti membakar kulit. Tubuh Bayu bergetar. Ketika keris cundrik geni ia arahkan ke dadanya sendiri, siap menusuk, makhluk itu tertawa menggelegar. Jasadmu untukku, tapi jiwamu harus melawan para tumbal yang lama. Kalau kau lemah, kau takkan kembali. Tiba-tiba Bayu diseret ke dalam tanah. Dunia berubah. Bayu terbangun dalam alam gaib. Hutan hitam dengan langit merah pekat. Di hadapannya berjajar ratusan sosok manusia. Mantan tumbal, dengan wajah hancur, tubuh cacat, dan mata penuh dendam. Kaulah darah asli. Kaulah yang membawa kutukan ini. Mereka berteriak. Satu persatu mereka menerjang Bayu. Menyerangnya. Menghantam tubuh dan pikirannya. Setiap luka yang ia terima terasa nyata. Tapi Bayu menggenggam erat keris cundrik geni, mengingat satu hal. Sekar. Dalam satu momentum, Bayu menusukkan keris itu ke tanah dunia gaib. Cahaya merah menyebar, dan suara jeritan menggema dari semua arah. Tubuh-tubuh hancur itu meledak menjadi abu. Penunggu meraung marah, dan mencoba menarik Bayu kembali. Kowe durhaka. Kombling, kowe harus mati. Tapi keris menyala terang. Bayu menutup mata, dan berteriak dari dalam hati. Aku memutus ikatan ini. Biar aku mati, tapi bukan dia. Seketika, semuanya menghilang. Bayu tersadar. Ia tergeletak di petilasan. Darah mengalir dari dadanya. Keris terlepas dari tangan. Mbah Wiryo menangis. Kamu berhasil. Langit perlahan terang. Awan merah sirna. Dan dari kejauhan, suara Sekar memanggil pelan. Bayu? Bayu menoleh dengan susah payah. Sekar, bangun. Matanya jernih. Wajahnya bersinar terang. Suara Sekar yang memanggil Bayu terdengar seperti bisikan lembut yang merasuk ke relung jiwa. Matanya perlahan terbuka.
Dunia di sekelilingnya tampak seperti kabur, samar antara nyata dan tak kasat mata. Sekar duduk di samping tubuh Bayu yang berlumuran darah. Wajahnya kebingungan. "Bayu, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau terluka begini?" Bayu ingin menjawab, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Di dalam dirinya, suatu kekuatan asing tengah berebut tempat. Mbah Wiryo menatap mereka dengan cemas. Tapi tatapannya segera berubah, menjadi panik. Ia melihat bayangan hitam pekat menjulang dari balik pepohonan petilasan, merambat seperti asap, menyusup ke udara dan menjelma menjadi sosok penunggu tumbal. "Kalian kira semua sudah selesai? Rebo Kliwon belum berlalu." Makhluk itu kini tampak lebih besar, lebih mengerikan. Tubuhnya menjulang, berlapis asap dan darah, dengan mata menyala seperti bara. Udara menjadi beku. Daun-daun terbakar tanpa api. Bayu kejang hebat. Tubuhnya belum bersih. Jiwanya belum kembali penuh. Teriak Mbah Wiryo. Sang penunggu menyeringai. "Dia telah masuk ke wilayahku. Sekarang, dia akan jadi bagian dariku, selamanya." Tiba-tiba, keris cundrik geni, yang tergeletak di samping Bayu, melayang sendiri dan menyala terang. Sekar, tanpa tahu kenapa, menggenggam keris itu. Tangannya terbakar, tapi ia tak melepaskannya. "Kalau Bayu tak bisa melawan, biar aku yang menebusnya." Sekar berdiri di hadapan penunggu, dengan keris di tangan. Air matanya mengalir, tapi wajahnya tegas. "Cukup, kutukan ini sudah terlalu lama hidup. Berakhir di sini." Penunggu tertawa keras. "Perempuan lemah sepertimu mau menantangku?" Namun saat makhluk itu menyambar, Sekar menancapkan keris itu ke tanah, dan membaca mantra yang ia dengar Mbah Wiryo ucapkan semalam. Entah bagaimana ia hafal. "Sukmo kang lelungan, bali maring panggonane. Sing endelik, metu. Sing merasuki, sirna." Cahaya dari keris menyembur seperti matahari meledak. Tanah retak dan suara raungan mengguncang langit. Penunggu terhuyung. Tubuhnya meleleh seperti lilin dibakar. Bayu memekik. Tubuhnya kembali sadar. Tapi napasnya satu-satu. Penunggu mencakar tanah, berusaha tetap tinggal. "Kalian tak akan bebas. Akan datang Rebo Kliwon berikutnya. Kalian akan lupa. Tapi aku akan datang lagi." Dan dengan jeritan panjang, makhluk itu lenyap. Udara kembali sunyi. Kabut memudar. Petilasan kembali menjadi tempat biasa. Bayu terbaring lemah. Sekar menggenggam tangannya erat. "Kamu kembali, Bayu. Kau selamat, kita selamat." Mbah Wiryo menghela napas panjang, tapi sorot matanya tak sepenuhnya lega. "Untuk sekarang." Tapi di kejauhan, dalam kegelapan hutan, sebuah suara berbisik. "Wetonmu tetap weton Rebo Kliwon, dan kutukan itu tak pernah benar-benar hilang." Sudah 2 minggu berlalu sejak malam mengerikan di petilasan tua. Desa Karangjati mulai kembali tenang. Tak ada lagi kabut aneh, jeritan tengah malam, atau mimpi-mimpi buruk yang menghantui warga. Bayu dan Sekar kembali ke rumah mereka. Luka-luka Bayu mulai sembuh. Meski ia masih sering merasa lemas dan sesak di dada setiap malam Rebo Kliwon mendekat. "Masih terasa seperti mimpi," kata Sekar saat mereka duduk di teras, menatap bintang. "Tapi aku tahu, itu nyata. Aku bisa rasakan, ada yang masih mengintai." Mbah Wiryo belum pernah muncul lagi sejak hari itu. Beberapa orang bilang dia kembali ke tempat asalnya, yang lain mengatakan dia sudah selesai dengan tugasnya. Namun Bayu merasa seolah masih ada beban yang tertinggal. Suatu malam, Bayu bangun dengan keringat dingin. Ia baru saja bermimpi. Ia berada di tengah hutan lagi. Di hadapannya, batu petilasan berlumuran darah. Di atasnya, bayangan dirinya sendiri sedang tersenyum licik. "Kau pikir kau selamat? Kau hanya menggantikan satu kutukan dengan kutukan lain." Keesokan paginya, seekor ayam jago milik tetangga ditemukan mati tergantung di pohon pisang. Anehnya, di bawah pohon itu ada 5 bunga kantil putih yang disusun membentuk bintang. Warga mulai berbisik-bisik.
Apa ini tanda bahwa tumbalnya belum selesai? Bayu memutuskan pergi menemui Kirono, seorang tetua desa yang dikenal pernah menjadi murid Mbah Wiryo di masa mudanya. Saat Bayu menceritakan semuanya, Kirono menatapnya dalam-dalam. Bayu, kamu memang selamat dari penunggu itu. Tapi kamu lupa satu hal penting. Apa itu, Ki? Kirono menatap langit sore yang mulai gelap. Wetonmu adalah Rebo Kliwon. Kamu adalah bagian dari pusaran itu. Saat kamu datang ke petilasan waktu itu, kamu bukan hanya korban. Kamu juga pembuka gerbangnya. Bayu menelan ludah. Lalu, apa artinya? Artinya, meski makhluk itu sudah diusir, gerbang yang kamu buka masih belum tertutup. Jika kamu tidak menutupnya dengan benar, akan ada yang keluar, dan akan selalu menagih tumbal. Bayu pulang dengan hati berat. Sekar menyambutnya. Tapi tatapan Bayu kini dipenuhi bayangan baru. Apakah dia hanya korban? Atau tanpa sadar telah menjadi bagian dari kutukan itu sendiri? Dan malam itu, ketika jam menunjukkan pukul 12 tepat di malam Rebo Kliwon, angin kembali menderu. Dan dari arah timur rumah, suara gamelan Jawa terdengar samar, diiringi aroma melati yang menusuk. Tanda bahwa kutukan belum sepenuhnya pergi. Pagi itu, Bayu terbangun dengan rasa gelisah yang tak biasa. Meski ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja, bayangan malam kemarin masih membekas dalam pikirannya. Malam Rebo Kliwon yang baru berlalu membawa perasaan yang sangat berbeda. Sebelumnya, ketakutan akan penunggu yang datang menyeramkan sudah berlalu. Namun malam itu, ada sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sekar yang melihat perubahan sikap Bayu sejak beberapa hari terakhir, mulai khawatir. Namun, ia mencoba untuk menenangkan suaminya dengan aktivitas sehari-hari. Namun saat mereka sedang berkumpul di ruang tamu, Kirono datang ke rumah mereka dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. Bayu, Sekar, ada hal penting yang perlu kalian ketahui. Ini bukan hanya tentang Rebo Kliwon atau kutukan yang ada di petilasan itu. Sekar dan Bayu saling pandang. Lalu Sekar bertanya, "Apa yang terjadi, Ki?" Kirono duduk dan menarik napas dalam-dalam, tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya membuka mulut. Ternyata, kutukan itu lebih dalam dari yang kalian bayangkan. Bayu, kamu bukan hanya seorang yang terpilih sebagai tumbal, kamu juga merupakan garis keturunan yang harus menanggung beban itu. Bayu semakin bingung. Garis keturunan? Apa maksud Ki? Kirono menatap Bayu dengan serius. Mbah Wiryo dulu berkata, setiap orang yang lahir pada weton Rebo Kliwon, terlahir sebagai penjaga gerbang. Bukan hanya sekadar korban. Dan keluarga yang memiliki keturunan ini memiliki keterikatan dengan dunia lain yang jauh lebih tua, lebih gelap, dari yang kalian bisa bayangkan. Sekar terlihat semakin cemas, sementara Bayu hanya bisa diam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Di desa ini, ada warisan yang disimpan turun-temurun. Sebuah kitab kuno, yang bisa menutup gerbang yang telah dibuka, mengikat kembali dunia itu ke tempatnya. Sekar meringis. Lalu, kenapa kita baru tahu sekarang? Kirono menghela napas panjang. Kitab itu sudah lama hilang. Banyak yang mencarinya, tapi tak ada yang berhasil menemukannya. Mbah Wiryo satu-satunya yang tahu di mana terakhir kali kitab itu berada. Tapi sayang, dia tak sempat memberitahukan pada siapapun sebelum dia menghilang. Bayu merasa tubuhnya lemas. Jadi, tanpa kitab itu, kami tak bisa menutup gerbang itu, Ki. Betul. Tapi kitab itu harus ditemukan. Dan itu tidak mudah. Ada banyak yang akan menghalangi, terutama karena gerbang itu masih terhubung dengan makhluk yang paling berbahaya, yang menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia mereka. Di malam yang sama, Bayu tidak bisa tidur. Perasaannya kacau, dan pikirannya penuh dengan pertanyaan. Di luar jendela, angin bertiup kencang, seakan membawa pesan yang tak dapat ia mengerti. Sekar mendekat dan menyentuh bahunya. Bayu, kita harus berjuang. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk desa ini juga. Kita tidak bisa biarkan kutukan ini menghancurkan semuanya. Bayu menatapnya. Tapi,
Sekar, kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita mencari kitab itu. Bisa jadi itu malah semakin mengundang bencana. Sekar menggenggam tangan Bayu erat. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Kau bukan hanya seorang penjaga gerbang, Bayu. Kita berdua adalah kunci untuk menutupnya. Keesokan harinya, Bayu dan Sekar memutuskan untuk mencari kitab itu. Mereka memulai pencarian mereka di desa, mencari petunjuk dari orang-orang yang mungkin mengetahui lebih banyak. Salah satu tempat yang mereka datangi adalah balai desa, di mana mereka berharap menemukan informasi lebih lanjut. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada mata-mata yang mengawasi mereka dari kejauhan. Setiap langkah mereka dipantau oleh sosok misterius yang tampaknya memiliki kepentingan untuk menghentikan pencarian mereka. Di tengah perjalanan mereka, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Seketika tubuhnya terasa sangat berat, dan ada perasaan mencekam yang menyelimuti dirinya. Sekar segera memegang tangannya. Ada apa, Bayu? Kamu terlihat pucat. Bayu hanya bisa berkata dengan suara serak. Aku merasa kita sedang diikuti. Namun, sebelum mereka bisa bertindak, suara gamelan terdengar kembali, lebih keras kali ini. Angin berputar dengan sangat cepat, dan tiba-tiba, sosok gelap muncul di depan mereka, menutupi jalan mereka. Kalian berpikir bisa menutup gerbang itu begitu saja? Tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan ini. Kalian adalah bagian dari takdir ini. Bayu dan Sekar terkejut. Di depan mereka berdiri sosok yang tidak terlihat sepenuhnya manusia. Wajahnya terbungkus kabut hitam, hanya matanya yang menyala seperti bara api. Apakah mereka akan mampu mengalahkan sosok ini dan menemukan kitab yang hilang? Ataukah mereka akan terjerat dalam kutukan yang lebih besar dari sebelumnya? Bayu dan Sekar berdiri kaku, memandang sosok yang menghalangi jalan mereka. Wajahnya yang tak sepenuhnya tampak, hanya sepasang mata merah menyala yang tajam memancar dari dalam kabut hitam, seakan bisa menembus kedalaman jiwa mereka. Kalian tidak akan bisa menemukan kitab itu. Suara yang keluar dari mulut sosok itu terdengar dalam, berat, dan menakutkan. Suaranya seperti gema yang terpantul dari kedalaman bumi, penuh dengan ancaman. Tak ada yang bisa menutup gerbang yang telah kalian buka, terutama bukan kalian. Sekar menggenggam tangan Bayu erat-erat, merasakan gemetar di tubuh suaminya. Bayu, meski terkejut dan ketakutan, tetap mencoba menguatkan dirinya. Siapa kau? Tanya Bayu dengan suara tegang. Mengapa kamu menghalangi kami? Sosok itu tertawa. Suara tawanya menderu seperti suara angin ribut yang menghancurkan segala hal yang dilewatinya. Aku adalah penjaga gerbang ini. Penjaga yang telah berabad-abad menjaga keseimbangan dunia manusia dan dunia kami. Gerbang ini tidak boleh tertutup, karena jika tertutup, kami akan terperangkap selamanya. Dan kalian tidak akan pernah bisa menutupnya. Sekar menatap Bayu, tanpa khawatir. Bayu merasa tubuhnya lemas. Ia tahu, sosok ini bukan manusia biasa. Ini adalah makhluk dari dunia lain yang berusaha menahan mereka. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tanya Sekar, berusaha tetap tenang. Tumbal. Jawaban itu keluar dengan cepat, membuat kedua hati mereka terhenyak. Kalian berdua adalah penghubung dunia ini. Jika kalian ingin menutup gerbang itu, kalian harus membayar harga yang sangat mahal. Bayu merasa ketakutan semakin menyelimutinya. Tapi ada satu hal yang lebih besar yang mengusik pikirannya. Kami tidak takut. Bayu menegaskan. Kami akan melakukannya, apapun risikonya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Suara gamelan yang terus terdengar semakin keras, seperti nyanyian dari dunia lain. Bayu merasa dunia sekitar mereka seolah mulai berputar, dan sosok itu mulai mendekat. Wajahnya semakin jelas, namun tetap kabur. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami, Bayu. Sosok itu berbisik, dan saat itu juga Bayu merasakan sesuatu yang menusuk dadanya, seolah jiwanya sedang terhisap. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, Sekar meneriakkan sebuah mantra yang pernah didengar Bayu dari Mbah Wiryo. Mantra itu merupakan bagian dari kitab kuno yang mereka temukan di dalam laci rumah Kirono.
Mantra yang diyakini bisa membatasi kekuatan makhluk dari dunia lain. Asta Madya Bhakti, teriak Sekar. Sekar menggenggam tangan Bayu, dan tiba-tiba, kekuatan luar biasa mengalir di tubuh mereka berdua. Sosok itu tampak kesakitan, terbakar oleh energi yang keluar dari diri mereka. Bayu merasakan kekuatan yang berasal dari dalam dirinya, sesuatu yang jauh lebih kuat dari apa yang bisa ia bayangkan sebelumnya. Makhluk itu terhuyung mundur, dan dengan satu teriakan yang menggelegar, ia menghilang ke dalam kabut, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan. Sekar dan Bayu terjatuh ke tanah, kelelahan dan hampir tak sadar. Suara gamelan yang tadi memekakan telinga kini tak terdengar lagi, hanya angin sepau-sepau yang mengusap wajah mereka. Setelah beberapa saat, Bayu terbangun dan melihat Sekar, yang tampak terkulai lemas di sampingnya. Sekar. Bayu mengguncang tubuhnya, cemas. Kau baik-baik saja. Sekar membuka matanya perlahan, mencoba tersenyum meski tubuhnya masih lemah. Kita berhasil menghentikannya, katanya, suaranya serak. Tapi, meski mereka berhasil mengalahkan sosok itu, Bayu merasa ada sesuatu yang masih belum selesai. Kegelapan itu belum benar-benar hilang. Sekar dan Bayu kembali ke rumah Kirono, berharap mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Kirono, yang tampak kelelahan, sudah menunggu mereka. Kalian selamat? Tanya Kirono dengan cemas. Matanya menatap mereka berdua dengan penuh tanda tanya. Bagaimana makhluk itu? Bayu menatap Kirono. Kami berhasil mengalahkannya. Tapi, kutukan itu belum berakhir. Ki, rasanya seperti dunia ini masih terhubung dengan dunia mereka. Dan kami masih harus menutup gerbang itu. Kirono terdiam, matanya berkaca-kaca. Kutukan itu memang tidak akan mudah. Tapi kalian berdua, kalian adalah kunci. Kita harus menemukan kitab itu sebelum semuanya terlambat. Bayu mengangguk, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Mereka harus menemukan kitab itu sebelum dunia ini terperangkap dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Namun, ada satu pertanyaan yang terus mengusik Bayu. Apakah mereka sudah siap untuk menghadapi ancaman yang lebih besar? Pada malam yang sama, Bayu merasa terjaga. Matanya memandang langit malam yang penuh bintang. Sekar, kita harus pergi ke tempat terakhir yang Mbah Wiryo sebutkan. Tempat itu, tempat kita bisa menemukan kitab itu. Kita harus mengakhiri semuanya. Namun saat Bayu melihat keluar jendela, angin mulai bertiup lagi. Kali ini, angin itu datang membawa suara tawa yang keras dan mengerikan. Tidak seperti yang mereka dengar sebelumnya. Suara ini adalah tawa penuh dendam. Bayu merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Apakah mereka akan menemukan kitab yang hilang? Atau dunia ini akan terjebak selamanya di bawah kutukan yang tak teratasi? Bayu dan Sekar duduk terdiam di ruang tamu Kirono. Meskipun tubuh mereka terasa lelah, pikiran mereka terus bergerak, penuh dengan ketakutan dan kecemasan yang tak terungkapkan. Malam semakin larut, dan suara angin yang bertiup kencang seolah menjadi pengingat bahwa ancaman masih belum berakhir. Kirono, yang duduk di kursi kayu tua, menatap mereka dengan ekspresi serius. Wajahnya yang keriput tampak lebih tua dari sebelumnya, seakan beban yang mereka bawa semakin menambah berat langkahnya. Kalian sudah berhasil mengusir makhluk itu, kata Kirono dengan suara rendah. Tetapi itu hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Kutukan ini belum berakhir, karena kita belum menemukan kitab itu. Sekar, yang duduk di samping Bayu, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Matanya masih tampak sedikit lelah, namun ada keteguhan di dalamnya. Kita harus pergi ke tempat yang Mbah Wiryo sebutkan, kata Sekar, dengan suara tegas. Tempat yang penuh dengan teka-teki dan ancaman. Jika kita tidak segera menutup gerbang itu, dunia ini bisa terperangkap dalam kegelapan. Bayu mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Mereka sudah menghadapi cukup banyak bahaya, tetapi perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan di balik semua ini tetap menghantui mereka. Tempat itu ada di hutan, bukan? Tanya Bayu, mencoba merangkai kembali ingatan yang samar-samar. Kirono mengangguk. Ya,
Hutan di ujung desa, dekat dengan sungai yang tak pernah kering. Di sana, ada sebuah gua tersembunyi yang konon menjadi tempat kitab itu disimpan. Namun, hutan itu dijaga oleh makhluk yang jauh lebih kuat. Kalian harus berhati-hati. Sekar menggigit bibir bawahnya. Khawatir. Kami akan hati-hati. Ki, kami tidak bisa mundur lagi. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini. Malam itu, Bayu dan Sekar mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju hutan. Kirono memberikan sebuah petunjuk terakhir. Sebuah jimat kecil yang tampaknya tidak lebih besar dari telapak tangan. Jimat itu diberi oleh Kirono dengan penuh keyakinan. Jimat ini adalah pelindung kalian. Tapi ingat, ini hanya akan berfungsi jika kalian benar-benar percaya. Jangan pernah ragu. Hanya dengan keberanian dan tekad yang kuat kalian bisa melewati ujian yang ada di depan. Bayu dan Sekar menerima jimat itu dengan tangan gemetar. Tanpa banyak kata, mereka berdua melangkah keluar dari rumah Kirono, menuju hutan yang dijaga oleh kekuatan jahat yang belum sepenuhnya mereka pahami. Perjalanan menuju hutan terasa semakin gelap. Semakin mereka mendekati ujung desa, semakin terasa berat udara malam itu. Bayu memimpin, dengan Sekar yang berjalan di sampingnya. Mereka berjalan dalam hening, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Namun, Bayu bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai mereka. Ada yang mengikuti mereka dari jauh. Bayangan-bayangan yang bergerak di balik pepohonan. Sekar merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia melihat Bayu yang tampak lebih fokus, lebih waspada daripada sebelumnya. Bayu, aku merasa seperti ada yang mengawasi kita, bisik Sekar dengan suara parau. Apakah kau merasakannya juga? Bayu tidak langsung menjawab, tetapi menatap ke arah hutan dengan mata yang tajam. Aku merasa ada sesuatu di sini. Kita tidak sendirian. Tiba-tiba, sebuah suara tawa terdengar di antara pepohonan. Tawa itu mengerikan, seolah datang dari kedalaman hati yang paling gelap. Sekar menahan napas, tubuhnya kaku. Bayu segera meraih tangannya, menarik Sekar lebih dekat. Jangan takut, bisik Bayu, meskipun dirinya sendiri merasa cemas. Kita hanya perlu sampai ke gua itu. Kita harus menemukan kitab itu. Namun, suara tawa semakin keras, dan sesuatu yang besar dan hitam bergerak di antara pohon-pohon, memperlihatkan bayangannya yang menyeramkan. Sekar menggenggam tangan Bayu lebih erat, tak bisa menahan ketakutannya. Tiba-tiba, sebuah ruangan yang terang muncul di hadapan mereka. Sebuah gua tersembunyi, dengan mulut gua yang besar, gelap, dan mengintimidasi. Mereka berdua berhenti, menatap gua itu dengan cemas. Inilah tempatnya, kata Bayu, dengan suara bergetar. Gua ini, tempat yang disebutkan Mbah Wiryo. Sekar menatap Bayu, merasakan ketegangan yang luar biasa. Mereka tahu bahwa mereka harus masuk ke dalam gua ini, tetapi dengan setiap langkah yang mereka ambil, rasa takut semakin membungkus mereka. Tidak ada jalan mundur. Mereka melangkah masuk ke dalam gua. Suasana di dalamnya sangat berbeda. Udara terasa lebih berat, dan suara langkah mereka bergema keras di dinding-dinding gua yang sempit. Bayu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Makhluk itu, yang tadi tertawa, kini sepertinya mengikuti mereka. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah ruangan besar, dengan batu-batu kuno yang tersusun rapi. Di tengah ruangan itu, sebuah kitab kuno tergeletak di atas sebuah altar batu, bersinar samar-samar dengan cahaya yang tidak wajar. Kitab itu, Sekar berbisik, hampir tak percaya. Bayu mendekat dengan hati-hati, namun tiba-tiba, batu-batu di sekitar mereka bergerak, dan makhluk hitam yang mengintai mereka muncul di hadapan mereka. Matanya menyala merah, tubuhnya besar dan menakutkan. Kalian terlambat, kata makhluk itu dengan suara yang mengerikan. Kitab itu bukan untuk kalian. Makhluk itu berdiri di hadapan Bayu dan Sekar. Tubuhnya yang besar dan gelap menghalangi jalan menuju kitab yang tergeletak di altar batu. Matanya yang menyala merah tajam menatap mereka dengan penuh kebencian, seolah siap memangsa apa saja yang menghalangi jalannya. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Suara makhluk itu terdengar serak, penuh ancaman.
Kitab ini bukan sekadar buku tua. Ini adalah kunci yang membuka gerbang yang lebih dalam dari yang kalian bayangkan. Gerbang ke dunia yang lebih gelap, lebih mengerikan. Bayu menggenggam tangan Sekar lebih erat, meskipun tubuhnya gemetar. Rasa takut bercampur dengan tekad yang membara di dalam hatinya. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Kami tidak peduli apa yang ada di balik gerbang itu, kata Bayu dengan suara penuh tekad. Kami harus menghentikan kutukan ini. Kami akan menghancurkan kitab itu. Tidak peduli apa yang harus kami hadapi. Makhluk itu mendengus, seolah meremehkan keberanian mereka. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar di dalam kepala mereka. Suara yang tidak bisa dijelaskan, tetapi seolah datang dari dalam hati mereka. Hati-hati, ada yang lebih buruk dari yang kalian bayangkan. Ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Sekar menatap Bayu dengan mata penuh kecemasan, tetapi Bayu menatap kembali dengan mata yang penuh tekad. Mereka sudah berada di titik ini, dan tidak ada jalan mundur. Sekar, kita harus berjuang. Kitab itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini, kata Bayu dengan tegas, meskipun dia merasakan ketakutan yang sama. Jika kita tidak melawan, dunia ini akan terperangkap dalam kegelapan selamanya. Dengan langkah perlahan, Bayu maju ke altar batu, di mana kitab itu tergeletak dengan cahaya samar yang menyilaukan. Makhluk itu bergerak dengan cepat, menghadang langkah Bayu, namun ia berhasil menghindar dengan gesit. Sekar mengikuti Bayu dari belakang, mencoba menjaga jarak dari makhluk itu, yang semakin mendekat dengan kecepatan yang mengejutkan. Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan kitab itu, teriak makhluk itu. Suaranya menggema dan seolah bisa menggetarkan tanah. Bayu meraih kitab itu dengan tangan yang gemetar. Tapi begitu jari-jarinya menyentuh permukaan kulit kitab, sebuah kekuatan besar mendorongnya mundur. Sekar berteriak, mencoba untuk menarik Bayu agar tidak jatuh. "Bayu!" teriak Sekar. Hampir tak bisa bernapas karena ketakutan. Tiba-tiba, sebuah cahaya putih yang sangat terang menyembur keluar dari kitab itu, dan dalam sekejap, tubuh makhluk itu terangkat dari tanah. Bayu dan Sekar terhuyung mundur, tak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Suara jeritan makhluk itu terdengar memekakan telinga, diikuti dengan suara-suara aneh yang datang dari dalam gua. Cahaya itu semakin intens, dan Bayu merasa seolah ada sesuatu yang berusaha menariknya ke dalam dunia yang jauh lebih gelap. "Sekar, pegang aku!" teriak Bayu, meraih tangan Sekar dengan panik. Sekar menggenggam tangan Bayu erat-erat. Namun mereka berdua merasakan dunia di sekitar mereka mulai bergetar, seolah gua ini sedang runtuh. Makhluk itu teriak dengan suara mengerikan. Tubuhnya terangkat ke udara dan mulai terpecah menjadi serpihan hitam yang hancur satu persatu. Cahaya yang datang dari kitab itu semakin besar, dan dengan sekejap, makhluk itu menghilang dalam ledakan cahaya yang menyilaukan. Setelah beberapa detik, semua menjadi hening. Bayu dan Sekar terdiam, terengah-engah. Mereka masih merasakan gemetar di dalam tubuh mereka. Namun makhluk itu sudah tidak ada lagi. Gua yang tadi terasa penuh ancaman kini kembali sunyi. Cahaya dari kitab itu mulai memudar, dan Bayu perlahan-lahan mengangkatnya dengan tangan gemetar. Apakah itu selesai?" tanya Sekar, suaranya bergetar. Bayu menatap kitab itu dengan hati-hati, sebelum akhirnya menjawab dengan suara pelan. "Aku rasa ini baru permulaan." Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara gemuruh keras terdengar dari dalam gua, diikuti dengan gempa kecil yang mengguncang tanah. Gua itu mulai runtuh di sekitar mereka, dan sebuah portal gelap muncul di tengah ruangan. Gerbang dunia yang lebih gelap, tempat makhluk itu berasal, mulai terbuka. Bayu dan Sekar merasa ketakutan kembali merayapi mereka. Namun mereka tahu mereka harus bertindak cepat. "Kita harus menghancurkannya," seru Bayu, menatap Sekar dengan mata penuh keberanian. Sekar mengangguk, dan mereka berdua saling berpegangan erat. Dengan tekad bulat, Bayu membuka halaman pertama dari kitab itu, membaca mantra yang tertera dengan suara lantang. Suara itu bergema di dalam gua, menggetarkan seluruh tempat, dan portal itu mulai menyusut, seolah menolak untuk ditutup. "Tutup gerbang ini!" teriak Sekar. Suaranya terdengar penuh kekuatan.
Dengan mantra yang terus mereka bacakan, gerbang itu akhirnya mulai menyusut hingga akhirnya tertutup sepenuhnya, diikuti dengan ledakan cahaya terakhir yang memekakan telinga. Dalam sekejap, gua itu kembali hening, dan dunia yang gelap itu akhirnya tertutup. Bayu dan Sekar jatuh terengah-engah di atas batu gua, kelelahan setelah perjuangan yang panjang. Namun, mereka tahu bahwa kutukan ini telah selesai, dan dunia telah diselamatkan. Setelah gerbang terakhir itu tertutup, semua yang ada di gua kembali tenang. Tidak ada lagi suara gemuruh, tidak ada lagi getaran tanah yang mengguncang. Cahaya dari kitab yang tadi menyilaukan kini hanya menyisakan kilauan samar, seolah meredup setelah menyelesaikan misinya. Bayu dan Sekar duduk terengah-engah di atas batu gua, kelelahan setelah perjuangan yang hampir menghancurkan mereka. "Apakah kita benar-benar berhasil?" tanya Sekar. Matanya masih terpaku pada tempat di mana portal gelap tadi terbuka, namun kini hanya ada kekosongan yang mendalam. Bayu menatapnya dengan tatapan penuh kelegaan, meskipun dalam hatinya, ia tahu ada banyak hal yang masih harus dijawab. Mereka telah mengalahkan makhluk itu, menutup gerbang yang hampir menghancurkan dunia mereka. Tapi apakah ini berarti kutukan itu benar-benar telah berakhir? "Aku rasa iya," jawab Bayu pelan. Suaranya masih bergetar karena kelelahan. "Kita berhasil menutup gerbang itu. Tetapi, entah bagaimana, aku merasa ini bukan akhir." Sekar memandang Bayu dengan cemas. Ia tahu apa yang Bayu rasakan. Perasaan itu, perasaan bahwa meskipun dunia terlihat aman, ada sesuatu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan bisa saja masih mengintai. Namun, saat itu juga, mereka mendengar sebuah suara lembut. Suara yang menenangkan, seolah berasal dari kedalaman hati mereka. Mereka berdua menoleh dengan terkejut. "Terima kasih, kalian telah menyelamatkan dunia ini." Sekar dan Bayu tertegun. Suara itu datang dari arah kitab yang masih tergeletak di altar batu. Sekar meraih kitab itu dengan hati-hati, dan saat ia membuka halaman-halaman terakhir, mereka menemukan sebuah pesan yang tertulis dengan huruf yang samar, seolah baru saja muncul. "Kitab ini bukanlah penghancuran, tetapi pembebasan. Kalian adalah kunci untuk menutup kegelapan, dan gerbang ini tidak akan pernah terbuka lagi selama kalian berdua menjaga keseimbangan dunia." Mereka saling bertukar pandang. Bayu merasakan ada rasa lega yang menyelip di hatinya. Tidak hanya dunia yang telah mereka selamatkan, tetapi mereka juga diberi kesempatan untuk menjaga kedamaian itu. Mereka kini menjadi penjaga, tak terlihat oleh dunia, namun dengan tanggung jawab yang besar. "Jadi, ini bukan sekadar tentang menghancurkan kitab ini?" Sekar bertanya, sedikit bingung namun juga merasa lega. "Benar," jawab Bayu, suara mereka semakin yakin. "Ini tentang menjaga keseimbangan. Kitab ini adalah simbol, dan kita adalah penjaganya. Kegelapan ini takkan pernah menguasai selama kita menjaga dengan benar." Sekar mengangguk perlahan. Perasaan takut yang dulu menghantui mereka mulai menghilang, digantikan oleh perasaan damai yang lebih kuat. Mereka tahu, meskipun dunia tampak tenang sekarang, mereka harus selalu waspada. Kegelapan takkan pernah benar-benar hilang, tetapi mereka punya peran besar dalam menjaga agar itu tidak menghancurkan dunia lagi. Bayu dan Sekar keluar dari gua yang gelap itu. Langit di luar terlihat cerah, dengan matahari terbit perlahan di horizon, menandakan bahwa hari baru telah dimulai. Mereka melangkah dengan perlahan, seolah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu yang penuh dengan kegelapan dan teror. Di kejauhan, desa tempat mereka tinggal kini terlihat damai, tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. Mereka telah mengubah takdir, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dunia terasa aman. Namun, di dalam hati mereka, Bayu dan Sekar tahu, mereka tidak bisa sepenuhnya tenang. Dunia ini penuh dengan misteri yang tak terungkap, dan siapa yang tahu apa yang akan datang berikutnya. "Kita akan baik-baik saja, Sekar," kata Bayu, menatap desa yang kini mulai terlihat lebih hidup. "Kita sudah melalui yang terburuk." Sekar tersenyum, meskipun sedikit khawatir akan apa yang akan datang. Tetapi bersama Bayu, ia merasa lebih kuat. Bersama-sama,
Mereka bisa menghadapinya. Kita akan menjaga dunia ini, Bayu. Jawab Sekar dengan penuh keyakinan. Dengan langkah bersama, mereka meninggalkan gua itu dan kembali ke desa, mengetahui bahwa meskipun kegelapan mungkin datang lagi, mereka berdua akan selalu siap untuk menghadapinya. Cerita ini memberikan pesan bahwa kadang-kadang, meskipun kita berhasil menghadapi kegelapan dan teror yang paling menakutkan, tanggung jawab untuk menjaga kedamaian selalu ada. Dunia ini penuh misteri dan bahaya. Namun selama kita memiliki tekad dan keberanian, kita dapat melindungi dunia dan orang yang kita cintai.